Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Fauzi. Hari ini gue mau nge-review sebuah mobil bernama Daihatsu Sirion. Cerita sedikit, Daihatsu Sirion itu pertama kali hadir di Indonesia itu dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Itu yang disebut generasi pertama. Generasi pertama kubikasi cc-nya sama ya, 1300. Namun horsepower-nya hanya 87. Dan ini yang kita review hari ini adalah Daihatsu Sirion generasi kedua, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 kalau nggak salah. Kebetulan mobil gue ini warnanya putih, ya, dan ini tipe yang tertinggi, yaitu tipe Daihatsu Sirion tipe Sport. Nanti gue kasih tahu perbedaannya apa aja sih antara tipe yang tertinggi dengan tipe yang di bawahnya. Kalau mobil gua ini tuh generasi kedua tahun 2016. CC-nya tetap 1300, namun di sini ada peningkatan tenaga menjadi 90 horsepower dibanding yang sebelumnya ya. Oke, pertama gua mau review tentang eksterior mobil ini. Kalau kata orang sih mobil ini memang kurang ganteng ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, mobil ini tuh unik, jarang ada yang punya di jalanan. Terus memang ini mobil Malaysia banget ya. Jadi memang kalau di Malaysia itu sebutannya adalah Pero 2 Myvi. Dan di Malaysia mobil ini tuh sangat luar biasa ya, peminatnya di sana. Makanya dari pihak Daihatsu coba mengimpor ke Indonesia, dan mobil ini itu buatan Malaysia. Oke, ini yang tipe sport ya. Ada tulisan sportnya dan ada aksesoris di bagian bawahnya ya. Bagian sini nih aksesorisnya. Oke. Velgnya 14 inch. 2 baris. Oke, kita lihat-lihat eksteriornya dulu. Oke, ini bagian belakangnya. Ini samping bagian kiri. Oke, unit gue ini tahun 2016. Oke. Jadi kenapa gue pakai mobil ini? Karena yang pertama, gue tipikal orang yang lebih suka punya kendaraan yang jarang orang punya. Dan kebetulan mobil ini tuh mobil yang jarang ya, jarang sekali di jalanan ya. Jadi itu sesuai dengan ekspektasi gue. Terus yang kedua, dari sisi desain dan bentuk bodinya menurut gue sih masih sangat oke ya. Unik dan masih bisa kita sebut itu selera anak muda lah. Ya, walaupun saat ini usia gue sih udah cukup tua juga. Oke, kita masuk ke bagian interior. Oke, ini interiornya ya. Nah, setirnya udah kulit, sudah kulit. Dia airbag ya kan. Oke, nah ini lampunya. Dan di sini ada kacanya juga. Sama, di sini juga ada kacanya juga. Oke. Ini panel instrumennya. Nah, ini sayangnya memang masih model lama ya. Harus dimodif dulu. Handle persneling ada di dashboard. Memang ini ciri khas Suzuki ya. Ciri khas Daihatsu. Kelebihan mobil ini nih, gue kasih tahu nih. Pertama, dia tuh lega banget, ya. Jadi gue pakai mobil ini, sebelumnya gue pakai R3 Dreza, itu selalu dengkul gue di sini tuh apa mentok terus gitu. Tapi kalau pakai yang ini tuh lega banget. Bini gue juga bilang ini mobil lega banget. Makanya jujur sih, gue bepergian jauh pakai mobil ini tuh nyaman gitu. Sudah gitu kan joknya bahannya pabrik ya, empuk. Terus ini juga sporty banget nih
Jadi badan kita tuh kayak dipeluk kalau pakai mobil ini. Ya, sandarannya juga nyaman, tinggi, ya. Jadi menambah rasa berkendara yang nyaman. Ditambah setirnya juga sudah kulit, sudah ada airbagnya, gitu. Terus kelebihan kedua, mobil ini tuh irit banget. Ya, kemarin gue pakai PP dari Curug Tangerang ke Pulau Gadung. Oke, kita nyalain dulu. Average-nya 16,9 dan itu kombinasi ya, macet dan lancar karena hari Sabtu. Walaupun gue lewat tol itu banyak macetnya juga. Oke. Oke, ini posisi duduk gue. Nanti akan gue review posisi duduk bagian belakang. Terus ini setirnya hanya bisa naik turun ya. Apa sebutannya kalau nggak salah teleskopik ya. Oke, terus mobil ini juga punya sensor di depan. Sensor bagian depan, tapi ini jarang gue pakai karena berisik banget. Terus ini sudah elektrik ya. Spionnya sudah elektrik. Ya, ini spionnya udah elektrik. Dan ini kelebihannya juga, ada cup holder ya. Jadi kita kalau mau naro kopi-kopi, minuman minuman botol di sini bisa banget ya. Oke. Terus juga sisi penyimpanannya juga luas. Ini juga luas. Terus di bawah juga ada lagi ruang kaki lega. Cuma ada satu nih yang bikin mobil ini tuh menurut gua kurang nyaman. Karena di sini ada handle-nya. Jadi kita tuh nggak bisa begini loh kalau lagi macet tuh, ya kan? Kita harus masuk dulu. Dan ini nggak muat gitu di tangan gua. Kenapa ini harus ada gitu? Harusnya ini nggak ada nih biar nyaman. Oke lah kalau di sisi penumpang ya. Ya gue tahu ini tujuannya biar menambah kesan sporty gitu kan. Gagah seperti mobil-mobil leather frame. Tapi jadi mengurangi sisi kenyamanan. Ini juga bahannya fabrik. Oke. Oke, kita lihat ke penumpang bagian belakang. Oke. Ini sisi penumpang bagian belakang. Gila, masih lega banget. Just info aja, tinggi badan gua 172 dan tadi di depan itu udah posisi duduk yang paling ideal ya. Jadi nggak sempit dan nggak kebesaran. Dan ini masih ada lebih dari 5 jari. Kayaknya lebihnya 10 jari nih. Makanya ini yang membuat mobil ini tuh buat perpergian jarak jauh tuh oke banget. Oke, bahannya juga enak. Dan mobil ini juga bisa di luruskan seperti ini caranya. Nah, kayak ini tinggal ditarik. Nanti lurus semua sejajar ya. Sampai ke bagasi. Gitu. Ini caranya gitu. Oke. Apalagi ya, sampai belakang juga door trimnya menggunakan bahan fabric ya. Handle pintunya juga bukan pintunya menggunakan list chrome. Di sini disiapin gantungan ya, tuh banyak sekali. Sama di sini juga. Ini juga. Kalau ini gue beli sendiri ya, ininya ada resletingnya ya, jadi rapi kesannya. Oke, ini bagian plafonnya ya. Ini point of view dari depan ya. Jadi menurut gue mobil ini sporty banget sih ya, gitu. Kita lihat bagasinya. Oh ya, kalau yang tipe sport sudah dapat spoiler belakang ya. Ini memang bawaan dari Daihatsu-nya. Nah, ini bagasi bagian belakang. Ya. Cukup luas. Ini bisa buat 2 koper, bisa 6 galon.
Terus kelebihan selanjutnya, mobil ini tuh bodinya tebel banget. Ya, ini impor dari Malaysia, bodinya tebel banget. Ya. Jadi beda sama kayak Ayla, Sigra. Wah, jauh banget. Jadi kalau teman-teman punya duit range-nya 90 sampai 120 juta, teman-teman bisa dapetin mobil yang Sirion generasi kedua tahun 2015 sampai tahun 2017. Ya, tergantung kondisi juga. Terus lampunya sudah di sini ada list DRL-nya ya, kalau malam nih nyala. Terus ini juga udah pakai lampu DRL ya, warna kuning. Sorry, lampu apa gitu namanya ya. Oh, lupa gue namanya. Intinya seperti di gambar ya. Oke, sama ini warna kuning ya. Sama ini ada DRL-nya juga. Oke. Jadi menurut gua teman-teman, daripada lu punya duit 90 sampai range 120 juta lu beli Ayla, Sigra, lu mending beli ini deh. Perawatannya mudah, mesinnya badak, bandel, servisnya juga murah. Kalau servis di bengkel resmi itu jasanya aja 250.000, olinya sekitar 350 ribuan. Tapi kalau lu servis di bengkel komunitas jasanya paling 120 ribuan. Oli lu beli sendiri atau beli sama dia kurang lebih 300-an. Jadi mobil ini tuh benar-benar sangat worth it ya, dibanding lu beli mobil-mobil kelas kayak Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Jadi menurut gue mobil ini sangat worth it lu miliki. Seperti itu. Ya, sekian review dari gue yang abal-abal ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman yang pengen minang mobil ini. Seperti itu. Yang penting kuncinya adalah beli mobil jangan yang bekas tabrak, bekas kebanjiran. Karena nanti kalau lu ketipu beli mobil seperti itu, lu akan susah lagi buat jual atau turun harganya. Oke, sekian dari gua. Ya, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Terima kasih.